Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita mulai ya untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita materinya terkait tentang konsep dasar dari statistik, kemudian statistik deskriptif ya. Nah, pada dasarnya statistik ini merupakan ringkasan yang berbentuk angka, di mana contoh kemudian data tentang guru-guru atau juga tentang mahasiswa di suatu perguruan tinggi ya. Nah, kemudian statistik itu juga dapat dikatakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara mengumpulkan data ya, kemudian menyajikan data, menganalisa, serta mempertimbangkan unsur-unsurnya yang berdasarkan konsep probabilitas ya. Kemudian statistik juga diperlukan untuk keperluan riset ya, di mana kita dapat menyediakan suatu metode pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis sampai kepada hipotesanya ya. Nah, kemudian konsep dasar statistik tujuannya ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, maksudnya di sini hubungan antar variabel adalah dalam pengujian data kuantitatif ya, di mana data tersebut dikumpulkan, kemudian datanya diolah, disajikan, sehingga dapat diambil suatu keputusan. Nah, kemudian membuat keputusan lebih baik ya. Jadi di mana seseorang bisa menggunakan ilmu statistik dengan dapat sebagai alat bantu untuk menghasilkan suatu keputusan. Kemudian tujuannya juga mengatasi perubahan-perubahan. Contohnya perubahan dalam suatu kejadian ya. Kemudian membuat rencana, dan ramalan-ramalan di sini maksudnya perencanaan jika kita melakukan suatu statistiknya. Nah, tahapan-tahapan dalam suatu statistik ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama sekali adalah pengumpulan datanya. Ya, di mana pengumpulan datanya terbagi dua, itu dengan cara data sensus dan juga dengan cara data sampel ya. Kemudian penyusunan data. Nah, penyusunan data di sini bagaimana kita harus menyusun datanya dari tahap yang pertama sampai dengan tahap yang terakhir. Kemudian penyajian data. Nah, setelah data tadi kita susun, maka datanya kita sajikan. Bisa dalam berbentuk tabel, grafik, maupun diagram. Kemudian setelah kita kumpulkan tadi, maka datanya dianalisis. Ya. Nah, terakhir setelah dianalisis, maka diinterpretasikan datanya dengan baik agar kita dapat memperoleh kesimpulan yang benar, ya. Nah, kemudian kita masuk ke statistik deskriptif. Ya. Di mana statistik deskriptif ini kegunaannya mencakup mengumpulkan data, menyusun, mengolah, menyajikan, dan
menganalisis datanya, ya. Dengan kata lain juga, statistik deskriptif ini dapat menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik sifat-sifat yang dimiliki oleh sekelompok, ya, dengan berdasarkan informasi data sampelnya. Kemudian ada beberapa prosedur yang dilakukan dalam program proses statistik deskriptif. Pertama, kita mengumpulkan data. Kedua, mengorganisasikan data. Ketiga, menyajikan data. Keempat, menganalisis data. Kelima, menginterpretasikan data. Ya. Dan statistik deskriptif ini difokuskan untuk membahas bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian menyederhanakan angka yang kita peroleh, kita ringkas, dan kita sajikan data tersebut. Kegunaan dari statistik deskriptif ada beberapa hal. Yang pertama, dengan adanya statistik, maka pengumpulan data yang kita peroleh itu dapat tersaji dengan ringkas dan rapi, serta kita dapat memberikan informasi yang ada berdasarkan data yang ada. Kemudian kedua, dengan adanya statistik memungkinkan peneliti menyajikan, menggambarkan data dengan teknik grafik, ya, ataupun teknik numerik. Kemudian statistik juga memungkinkan seorang peneliti mengukur karakteristik dari respondennya yang memiliki hubungan, ya, di antara karakteristik yang ada. Kemudian terakhir, statistik deskriptif ini memegang peranan penting dalam persiapan analisis data. Nah, itu tadi demikian materi yang disampaikan. Kira-kira dari yang disampaikan ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Atau ada yang kurang paham, dipersilahkan. Jadi kegunaan kita belajar materi probabilitas dan statistik ini nanti pada saat kalian penyusunan skripsi atau penyusunan mau tesis, ya, itu digunakanlah metode-metode statistik dalam hal pengambilan data untuk pembuatan skripsi maupun pembuatan tesis. Nah, kalau di dunia kerja ya sangat dipakai. Ya, misalnya contoh kita butuh misalnya kalian di dalam suatu kompleks perumahan nih. Nah, misalnya ada tugas dari kantor, misalnya kantornya di sisi misalnya petugas PLN. Nah, sedangkan pimpinannya minta coba gambarkan data realita pemakaian kWh meter di perumahan A. Statistiknya datanya seperti apa? Nah, kalian bisa nanti gunakan bagaimana tata cara menyajikan data berdasarkan metode statistik yang ada. Dikumpulkan data, kemudian disajikan, maka diberilah kesimpulan, nanti hasilnya bisa berbentuk grafik, berbentuk tabel, seperti itu. Gimana, paham atau kurang paham atau kecepatan penyampaiannya? Gimana? Tadi PowerPoint-nya kelihatan kan? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, silahkan. Atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham semua, mohon videonya diaktifkan, karena biar bisa di proses pengambilan absensi, di proses perekaman.